Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya ini ya, ini. Pukul bu, pukul dia bu, pukul. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, dan kali ini guys, kita akan bahas tentang kasus-kasus yang lagi viral gitu ya guys ya. Dan kasus terbaru ini memang kita lihat ini terkait dengan demo tanggal 28 Agustus kemarin yang ricuh banget ya guys ya, sampai-sampai memang ada korban yang meninggal akibat dari demo ini gitu. Coba kita lihat ya video yang beredar di sosial media kali ini dan beserta tanggapan-tanggapannya gitu ya. Ini aku mau video yang pertama dulu ya guys. Mungkin ada video yang nanti aku blur juga karena tidak mungkin kalau terlalu dilihatkan gitu ya. Jadi ini video yang pertama, detik-detik pengemudi ojol dilindas saat demo DPR ricuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya ini yang meninggal ya guys ya, ini yang meninggal. Dilides gitu aja, ya Allah, astagfirullah. Jujur kami pasti masyarakat Indonesia sangat kecewa ya dengan oknum polisi yang seperti ini karena ya Allah, merinding sebadan-badan. Itu tadi ojolnya udah mau lari tuh. Aduh, aku sampai nggak bisa berkata-kata guys. Aku benar-benar sampai nggak bisa berkata-kata. Ya Allah, kasihan abang gojeknya. Astagfirullah, astagfirullah. Lindas kan? Bener kelindas tuh lah dari situ tuh, ha, dari situ. Dari situ, El. Aku ngeliat banget. Ini kayaknya keseret ya? Iya, itu keseret abangnya tuh dari sini. Saya punya videonya. Ya Allah. Ya Allah. Langsung mana abangnya? Abangnya udah dibawa. Dan sekarang pemerintah memang melarang kita untuk live ataupun menginput apapun di sosial media, terutama di TikTok. Tapi pemerintah itu lupa gitu bahwa pada saat mereka dulu kampanye, mereka menyuarakannya itu lewat TikTok dan sosial media yang lain gitu. Tapi giliran yang kayak gini nggak boleh di-up di sosial media. Aneh juga sih. Coba kita lihat komennya guys. Brimob klarifikasi ojol udah kejadian baru minta maaf. Lah ngapain ada di tengah jalan gitu, tahu-tahu ada mobil lewat. Ini adalah komenan yang sangat bisa dibilang dangkal ya guys ya. Coba kita lihat komennya. Serius lu nanya kayak gini, tolol emang. Itulah biaya pajak buat injek rakyat. Di sini juga kita nggak bisa nyalain polisi, mereka hanya melaksanakan tugas dari petinggi. Mereka itu hanya pesuruh atasan. Jika mereka menolak, mereka akan dipecat atau mereka jadi sasaran petinggi. Kalau kita di posisi mereka, kita juga mungkin seperti mereka. Tapi yang harus kita seperti inilah kejamnya dunia, yang lemah bakal ditindas dan yang kuat bakalan menang. Coba kita lihat yang lain nih guys. Dipukul dia guys, dipukul dia. Aduh, kok negeri kita kayak gini sih, ya Allah. Aku merinding guys, sebadan-badan tuh merinding. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa sih mereka anarkis ini gitu? Ini rakyat loh, kalian tuh dibayar sama rakyat loh. Aku merinding guys, sebadan-badan, sumpah. Kalinya seumur hidup punya pemerintah setidak empati ini sama rakyat dan tone deaf 100%. Mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif yang ompong, dan semua orang tutup kuping dengan apa yang diteriakan rakyat. Perbedaan rezim ini dengan rezim Jokowi ataupun rezim-rezim sebelumnya adalah ketika masyarakat ribut baik digital ataupun di lapangan, Sesnek ataupun juga Menteri Penerangan langsung akan menjawab
keresahan masyarakat. Tapi untuk pertama kalinya seumur hidup, keributan di masyarakat tidak di-assign dan juga tidak dijawab oleh pemerintah. Pertama, urusan tunjangan rumah 50 juta untuk DPR RI tidak ada yang menjawab dengan jelas dan hanya menjawab asal-asalan karena untuk membiarkan masyarakat tetap marah-marah, tapi keputusannya tetap akan diputuskan. Menjawab siapa? Orang-orang yang seliweran di DPR, kemudian ketangkap sama media, kemudian jawabannya ngasal. Ya, yang dibilang bahwa 50 juta itu fine dong, biasa-biasa aja dong, untuk hidup biasa aja dong. Karena orang-orang DPR banyak tinggal dari daerah, kemudian tinggal di Jakarta, harus ngontrak. Jaminan rumah itu wajar-wajar saja. Itu nggak wajar ketika sedang efisiensi seperti ini. Yang kedua, sedangkan perpajakan penghasilan sedang nanjak terus dan juga pajak-pajak lainnya nanjak. Dijawab oleh Kementerian Keuangan bahwa PPh 21 DPR ditanggung oleh negara karena pada dasarnya mereka tetap bayar pajak tetapi dibayarkan oleh pemberi kerja. Yaitu pemberi kerjanya siapa? Pemberi kerjanya adalah pemerintah. Jadi uang tersebut untuk membayar pajak para DPR tadi adalah uang kita juga karena kita pemberi kerja mereka. Pada dasarnya mereka tidak bebas pajak tetapi pajak tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja yaitu kita. Yang bayarin pajak mereka adalah kita. Sedangkan kita udah bayar pajak PPh kita sendiri, kemudian nambahin bayar pajaknya DPR. Hari ini sudah diputuskan bahwa tiba-tiba ada kementerian baru lagi. Berarti menterinya ada 54. Ya, kemarin 53 udah gue bahas, sekarang jadi 54. Dan siapa jadi wamennya? Mungkin aja wamen gak cuma satu, bisa nambah 2, bisa nambah 3, bisa nambah 4. Dan orang-orang di dalamnya pasti ada orang-orang baru lagi, dengan jajaran baru lagi, dengan tikus-tikus baru lagi, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Dibanding menangkap siapa tikus di balik haji kemarin, juga yang culas untuk menggunakan kuota haji tersebut, 8.400 orang tidak jadi berangkat. Itu dibandingkan untuk mencari siapa yang salah, sekarang malah membuat pengeluaran baru lagi, yaitu kementerian baru. Di saat efisiensi seperti ini, di saat semua masyarakat dinaikkan pajaknya, justru pengeluaran negara yang nggak perlu nanjak terus. Dan ada yang menjawab? Tidak ada yang menjawab. Karena satu intinya, bahwa dari atas, top down, mulai dari nomor 1 RI1 sampai bawah-bawahannya, tidak ada yang peduli sama masyarakat, tidak ada empati, atau tone deaf. Sudah saatnya lagi bukan 01, 02, 03, 58%. Semua rakyat tidak pernah dapat jawaban yang menenangkan dari seorang father figure, dari seorang figur ayah, apalagi figur wakil presidennya. Sekarang apa jawaban dari para yang bisa menjawab tadi? Dan apa yang bisa menenangkan rakyat? Gak ada. Yang penting mereka jalan terus memutuskan. Dan apakah suara kita pernah didengar? Ini pertama kali dalam hidup kita, suara kita itu tidak berpengaruh kepada pengambil keputusan. Karena pengambil keputusan sedang sibuk cari kuenya sendiri. Waduh, parah banget ya guys ya. Benar-benar separah itu Indonesia sekarang. Ya Allah. Ini sebenarnya ya, yang paling sedih itu karena driver ojol ini akhirnya memang meninggal terlindas oleh mobil Brimob. Dan ya, ini video klarifikasi dari Brimob yang meminta maaf atas kematian dari driver ojol. Tapi ya mau gimana guys, dia udah meninggal gitu, nggak semudah itu meminta maaf, ya nggak sih? Kalau aku sih hukum harus tetap berjalan, siapapun yang tabrak itu harus tetap diadili, bagaimanapun caranya. Karena katanya ya dengar-dengar driver ojol ini memang masih muda banget guys. Takutnya kan kesian banget ya. Ternyata dia nyari uang tuh untuk keluarganya, gimana dong? Kesian banget. Perwakilan atas nama pimpinan, mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi. Ya mau gimana, itu nyawa bos, nyawa. Pasti harus wajib bertanggung jawab. Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Pimpinan kami sudah berkoordinasi. Kami sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap korban. Pasti akan diproses. Kenapa pada jahat sih kalian tuh, kan dibayar sama rakyat? Kok jahat? Kami belum tahu. Ini masih sedang dilakukan pendalaman dan pemeriksaan. Tadi saya lihat Pak, lihat video juga ya, lihat ini video tadi. Harus dikawal sih, prosesnya tuh harus dikawal, benar-benar harus dikawal. Jangan sampai cuman untuk menenangkan sesaat gitu. Karena ini negara
hukum, bener kan? Iya. Saya pulang dari nyari, diam. Saya pulang dari ojol, nih ya. Saya pulang nyari, saya ngeliat temen saya ini meninggal begitu, orang Sukabumi. Nah saya kesini cuma minta kain. Lihat nggak sih, itu dia masih ketawa-ketawa di belakang, senyum. Kenapa sih? Teman-teman sekalian, rekan-rekan masyarakat, kami mewakili Komandan Satuan pimpinan kami. Ya, Gojek Indonesia kami menyampaikan permohonan maaf. Harus dikawal guys, kasus ini tuh harus dikawal. Karena jangan sampai cuman kayak nenangin sesaat gitu, habis itu udah tenggelam. Nyawa orang dipakai mainan gitu. Teman-teman pasti akan monitor dan tahu. Kami akan Harus wajib karena itu adalah nyawa ya, nyawa. Kalau perlu nyawa dibalas nyawa deh. Aduh, udah gedek banget aku guys. Gak tega lihat kondisi Afan Kurniawan ojol di akunnya. Pasti panik banget kalian kan? Spill yang bawa mobil Brimob itu dong. Kenapa pas ditabrak malah lanjut jalan mobilnya itu? Maksudnya apa? Duh ini nih, satu kata untuk polisi tuh, baca sendiri guys, apa tuh satu katanya? Kita lihat ya, aksi emak-emak ikut demo paling depan kibarkan bendera merah putih dan pantang mundur nih. Kita memang harus membawa emak-emak ke demo supaya pada takut nih ya, coba kita lihat. Pukul bu, pukul dia bu, pukul, mampus, pukul dia bu, pukul. Gemes banget kayaknya ibunya nih ya. Pukul bu. Ya nggak. Pukul bu, bagus ibu. Lagi bu. Gemes banget guys, aku juga pengen ada di sana rasa-rasanya. Coba kita lihat komennya ya. Musang ini nggak berfungsi sama sekali, hanya menimbulkan kekacauan polisi versus rakyat. Semua ini salah kalian yang milih si babon ini. Ini ibunya hebat, Solo maju terus sambil bawa bendera Indonesia. Berani banget ibu. Ini demi keadilan sosial ya. Orang-orang seperti emak-emak ini memang harus dibudidayakan ya. Kita lihat ini ya guys ya. Jakarta banjir manusia, gaji DPR harus UMR. Hapus semua tunjangan DPR. Iya, karena itu tunjangan-tunjangan yang nggak penting. Mendingan dikasih ke rakyat karena rakyat lebih membutuhkan. Hapus aja lah DPR. Tapi kata Pak Ahmad Saroni, kalau kita menyuarakan hapus DPR berarti kita orang tolol katanya guys. Ini ya, pada saat kemarin respon Pak Puan Maharani soal demo 28 Agustus, persilakan masyarakat sampaikan aspirasinya ke DPR. Jadi ini udah disetujuin sama Ketua DPR ya, Ibu Puan Maharani. Tapi ternyata ini berakhir ricuh. Dua pertanyaan ini, pertama di media sosial ada ajakan ke masyarakat untuk aksi demonstrasi tanggal 25 Agustus terkait tunjangan dan gaji DPR yang dinilai terlalu tinggi. Sikap dari DPR seperti apa, dan kemudian harapan dari pimpinan DPR terkait hakim konstitusi yang baru itu gimana Mbak? Terima kasih. Ya, yang pertama nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Nanti teman-teman yang kemudian menyatakan aspirasi tersebut insya Allah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini. Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi dan juga mendengar. Tapi kenapa sampai pagarnya dirubuhin, nggak ada anggota DPR yang keluar, Bu? Kenapa hal itu terjadi? Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang akan masih buktinya nggak ada guys, buktinya nggak ada. Didengar secara terbuka yang pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya apa dan bagaimana. Kemudian yang kedua tadi apa? Kami berharap bahwa akan ada sinergi dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga DPR dan Mahkamah Konstitusi. Mbak Puan izin ada dua
Coba kita lihat komenannya guys. Yang milih dia siapa, Cuk? Tiba-tiba aja gitu cucu mandor promosi jadi ketua DPR. Nanti gimana ceritanya? Setuju nggak gaji DPR cukup UMR aja? Harusnya, memang ya harusnya gajinya anggota DPR tuh harusnya UMR aja nggak sih? Supaya yang benar-benar mau kerja aja lah di DPR lah, bukan untuk memperkaya diri ya nggak sih guys? Ini ya guys ya, ini driver ojol Afan Kurniawan ya yang dilindas oleh mobil rantis polisi saat membubarkan masa dikabarkan meninggal dunia. Ini nih. Selamat malam buat teman-teman semua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk teman kita Afan Kurniawan yang tadi dilindas oleh Barakuda di aksi demo saat Lihat ini guys, tahun 2004 guys, masih muda banget. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Buat teman-teman yang terdekat dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kita merapat, kita bantu untuk proses dari teman kita mitra Gojek Afan Kurniawan. Tolong sebarkan semua VN ini. Saya Erna, Humas WRC Bergerak, ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, kesian banget sih. Kenapa Indonesia tuh kayak gini? Ya Allah, kenapa sih? Si Ahmad Sahroni kemana? Harus bertanggung jawab dunia akhirat itu. Nggak tega lihat kondisi Afan Kurniawan ojol. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di surganya Allah. Nggak tega lihat kondisi Afan. Ini ya, kita lihat videonya ketika momen mobil rintis Brimob itu kabur hingga dikejar guys. Ini ya, dia dikejar sama massa ya. Jadi dia ini mobilnya langsung jalan aja, walaupun ada yang kelindes gitu dia nggak berhenti gitu ya. Akhirnya dikejar sama masyarakat gitu. Lihat ada yang bawa balok guys, lihat tuh, lihat guys. Katanya kan tadi Ibu Puan Maharani bilang kalau kemarin itu demonya nanti akan bisa didengar gitu aspirasinya oleh anggota DPR. Tapi kalau kita lihat video yang beredar keadaan di luar gedung DPR RI itu memang sangat hancur sampai pagarnya itu dirubuhin guys ya. Kita lihat ini keadaan di depan gedung DPR. Menurut kalian kira-kira Pak Prabowo apa tanggapannya ya terkait demo, terkait ada yang meninggal kayak gini? Kira-kira Pak Prabowo bilangnya apa ya? Aku penasaran juga guys, kalian penasaran gak ya? Lihat ini videonya, detik-detik mahasiswa dan anak STM rubuhkan pagar DPR RI. Dirubuhin guys. Gila kalau massa masyarakat udah bergerak tuh udah deh. Hati-hati deh ya. Demo ricu di parlemen dan sekitarnya. Udahlah, bubarin DPR. Nggak boleh ya, nggak boleh bilang bubarin DPR ya guys, nanti dikatain orang tolol lagi. Nah mungkin itu guys serba-serbi dari demo kemarin. Semoga Indonesia ini semakin tetap aman ya guys ya, dan terhindar, dan semoga Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia ini memberikan tanggapan sehingga rakyat ini bisa tenang dan tidak membela pihak yang lebih tinggi gitu. Karena biar bagaimanapun mereka semuanya petinggi-petinggi yang ada di Indonesia itu dipilih dari rakyat, mereka digaji oleh rakyat. Jadi yang lebih utama dari semuanya itu adalah tentunya adalah rakyat itu sendiri. Mungkin itu aja guys video aku kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan see you di berita-berita selanjutnya, dan bye-bye.